Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih atas waktunya. Nama saya Zamzam Alfariji. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review atau ulasan mendalam mengenai sebuah jurnal ilmiah yang sangat menarik dan relevan, yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Konsentrasi berdasarkan minat dan kompetensi mahasiswa program studi informatika OMS atau bisa disebut Universitas Mahasiswa Surakarta. Sini ada latar belakang di sini pemilihan konsentrasi merupakan salah satu tahapan penting yang harus dilalui mahasiswa, khususnya program studi informatika. Pemilihan ini biasanya dilakukan pada semester 5 dan menentukan jalur keahliannya serta potensi karir kedepannya. Namun, kenyataan banyak mahasiswa merasa bingung dan kurang yakin dalam menentukan pilihan konsentrasi yang paling sesuai dengan minat dan kompetensi mereka. Masalah ini diperparah oleh kurangnya sistem pendukung atau alat bantu yang dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data yang objektif. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan atau bisa disebut secara singkatnya SPK yang mampu memberikan rekomendasi konsentrasi secara lebih sistematis dan ilmiah. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah SPK berbasis web yang dapat membantu mahasiswa semester 4 menentukan konsentrasi yang paling bisa sesuai untuk mereka ambil di semester lain. Sistem ini diharapkan mampu menganalisis baik dari sisi akademik maupun fisiologis mahasiswa sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko salah pilih konsentrasi. Nah, di sini yang pertama ada metodologi. Sistem ini dikembangkan menggunakan metode Agile yang terdiri dari 6 tahapan, yaitu yang pertama recruitment, yang kedua desain, yang ketiga developer, yang keempat testing, yang kelima deploy, yang keenam feedback. Penjelasan dari metodologi ini, framework yang digunakan adalah Next.js dengan berbasis data Cloud Firestore yang memungkinkan sistem dapat diakses secara fleksibel baik melalui desktop maupun perangkat mobile. Dalam proses pengambilan keputusan, metode Simple Additive Weighting atau bisa disebut SAW digunakan. Metode ini mengolah data mahasiswa dan hasil kuis minat untuk memberikan skor atau ranking terhadap 3 alternatif, yaitu rekayasa perangkat lunak atau bisa disebut RPL. Nah, yang kedua ada sistem interaksi cerdas, bisa disebut SIC, dan jaringan komputer, bisa disebut JARCOM. Nah, selanjutnya ada fitur sistem. Di sini fitur sistem ini dilengkapi dengan beberapa fitur utama seperti yang pertama kuis konsentrasi untuk mengetahui preferensi dan kekuatan akademik mahasiswa. Ada yang kedua hasil rekomendasi, yaitu saran konsentrasi yang paling sesuai. Yang ketiga mind map konsentrasi, yaitu
roadmap visual dari mata kuliah berkonsentrasi. Nah, fitur ini dirancang untuk memberikan gambaran utuh dan mendalam bagi mahasiswa yang sedang bingung memilih jalur akademik mereka. Nah, selanjutnya ada hasil pengujian. Pengujian sistem dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama, black box testing. Sini black box testing menunjukkan bahwa semua fitur berjalan dengan baik sesuai perancangan. Yang kedua, ada sistem usability scale, bisa disebut SUS, menghasilkan skor rata-rata 75 yang masuk kategori good. Artinya sistem ini dianggap mudah digunakan dan dapat diterima oleh pengguna. Yang ketiga, ada pengujian algoritma, menunjukkan bahwa 75% responden merasa hasil rekomendasi sesuai dengan minat dan nilai mereka, menandakan bahwa algoritma SAW yang digunakan sudah cukup valid dan akurat. Nah, yang terakhir sini ada kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil pengujian, sistem pendukung keputusan berbasis metode SAW ini berhasil membantu mahasiswa dan memilih konsentrasi yang sesuai dengan minat dan nilai akademik mereka. Sistem ini terbukti meningkat objektivitas dalam pengambilan keputusan, mengurangi keraguan mahasiswa saat memilih konsentrasi. Selain itu, roadmap dan visualisasi kurikulum yang disediakan juga membantu mahasiswa memahami rencana studi ke depan lebih baik. Nah, yang terakhir saya penutup, demikian penjelasan saya mengenai jurnal tentang sistem pendukung keputusan pemilihan konsentrasi di program studi informatika UMS atau bisa disebut Universitas Mahasiswa Surakarta. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk keperluan akademik dan pengambilan keputusan mahasiswa. Terima kasih dan perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.